Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mepresentasikan hasil review paper dari kelompok kami, yaitu review paper yang berjudul Faktor Kunci Kelembagaan dalam Pengembangan Kelembagaan Agroforestry pada Lahan Masyarakat untuk tugas mata kuliah dasar agriculture. Anggota kelompok 9 sendiri yaitu M. Said Buhori, Indang Ramadava, dan Muhammad Agung R. Mungkin bisa dipersilakan untuk Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agroforestry. Jadi, agroforestry itu sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem pemanfaatan lahan yang mengkombinasikan tanaman tahunan pertanian atau ternak pada lahan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan baik ekonomi, sosial maupun ekologi. Dari Sumiati 2011. Next. Latar belakang dalam review paper pada kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam pengembangan kelembagaan agroforestry di lahan masyarakat, yaitu penelitian pada paper ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam pengembangan agroforestry di lahan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah mulai bulan April Desember 2014 dengan menunjukkan hasil yaitu terdapat 3 elemen utama dalam penggambaran kelembagaan agroforestry, yaitu elemen kendala utama yang dihadapi program utama, dan berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa faktor kunci yang harus diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan agroforestry yaitu dukungan kebijakan, ketersediaan paket teknologi, dan lain sebagainya. Lalu tujuan dalam penerapan agroforestry ini yaitu untuk mengetahui hasil analisis tentang penelitian paper yang berjudul Faktor Kunci dalam Pengembangan Kelembagaan Agroforestry pada Lahan Masyarakat. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai memasuki dari hasil review paper. Yang pertama adalah bagian-bagian dari paper ini yang akan dibahas yaitu bagian pendahuluan, bagian metode penelitian, dan juga hasil dan pembahasan dari penelitian pada paper ini. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Pada paper ini dijelaskan mengenai pengertian agroforestry yang telah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian dijelaskan pula adanya bentuk penerapan dari agroforestry yang ada di Kecamatan Majenang, yaitu berupa pengombinasian tanaman kayu dengan tanaman pertanian atau tanaman perkebunan lainnya. Adapun dari bentuk penerapan ini ditunjukkan adanya hasil produktivitas yang lebih tinggi terhadap kesejahteraan petani di sekitar lingkungan agroforestry tersebut. Sedangkan untuk fokus penelitian yang ada, yaitu untuk mengetahui adanya kendala maupun masalah-masalah yang harus dihadapi oleh para pelaksana dari agroforestry ini, terutama dalam masalah kelembagaan terkait pelaksanaan konsep agroforestry ini. Tujuan penelitian ini pada akhirnya ialah untuk mengetahui faktor-faktor kunci atau faktor-faktor utama dalam mewujudkan keberhasilan dari kelembagaan untuk mewujudkan suksesnya penerapan konsep agroforestry di kawasan Kecamatan Majenang ini. Untuk bagian pendahuluan bisa dikatakan sudah cukup lengkap, apalagi kita dapat mendapatkan beberapa informasi sekilas mengenai pengertian agroforestry dan bagaimana bentuk penerapannya di kawasan atau di lokasi penelitian tersebut. Kemudian ada pemilihan waktu dan lokasi, ada metode pengumpulan data dan metode analisis data yang merupakan bagian dari metode ilmiah pada paper. Pemilihan lokasi yang berada di Kecamatan Majenang terbilang tepat dengan alasan yang dipaparkan pada paper itu karena potensi lahan yang dianggap cocok untuk pengembangan agroforestry. Untuk pengumpulan data penelitian juga terbilang lengkap dan diskusi yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan data primer yang didapatkan dari pengamatan langsung, diskusi dan wawancara,
dengan adanya stakeholder yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, Unit Pelaksanaan Teknis Dasar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Majenang, serta komunitas tani dari masyarakat sekitar, serta data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, yang mana di dalamnya itu terkandung profil kecamatan, monografi desa, serta adanya berbagai program penyuluhan dan menunjang metode penelitian yang akan dilakukan. Kemudian untuk analis metodenya itu menggunakan structural tree modeling atau ISM yang sangat membantu dalam menganalisis suatu struktur kelembagaan yang kompleks, yang nantinya proses identifikasi elemen dan penguraian elemen terkait akan dilakukan melalui focus group discussion atau FGD dan wawancara mendalam kepada stakeholder maupun masyarakat yang nantinya dapat membantu penelitian ini agar mendapatkan perspektif sosiokultural dari masyarakat yang mengembangkan program agroforestry ini. Mungkin selanjutnya untuk Saudara Said. Baik, saya lanjutkan untuk bagian hasil dan pembahasan. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu elemen kendala utama. Elemen kendala utama dalam pengembangan kelembagaan agroforestry. Yang kedua yaitu elemen program utama dalam pengembangan kelembagaan agroforestry. Yang ketiga yaitu faktor kunci dalam pengembangan kelembagaan agroforestry. Next. Nah, untuk bagian elemen kendala utama dalam pengembangan kelembagaan agroforestry ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu rendahnya peran kelompok tani, yang kedua yaitu belum adanya dukungan kebijakan, terus yang selanjutnya yaitu kurangnya pembinaan petani, yang ketiga yang selanjutnya maksud saya adalah kurangnya sinergitas antar lembaga, terus selanjutnya kurangnya akses pasar, terus dilanjutkan dengan rendahnya permodalan petani, belum tersedianya teknologi, rendahnya petani dalam penjualan produk, rendahnya dukungan swasta, rendahnya peran penyuluh, rendahnya tingkat kosmopolitan petani, dan rendahnya dukungan lembaga keuangan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu elemen program utama dalam pengembangan kelembagaan agroforestry. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu penguatan sinergitas antar lembaga, penyediaan kebijakan agroforestry, penyediaan paket teknologi agroforestry, optimalisasi peran kelompok tani, optimalisasi pelaksanaan diklat penyuluh, pembentukan kemitraan usaha tani, dan optimalisasi peran penyuluh. Pada jurnal tersebut dijelaskan penyediaan kebijakan tentang agroforestry dan penyediaan paket teknologi agroforestry sehingga menjadi dasar untuk mendorong keberhasilan program-program lainnya. Efektivitas pelaksanaan dua program tersebut akan mempermudah program penguatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dan optimalisasi peran penyuluh. Keberadaan kebijakan agroforestry ini dan paket teknologi agroforestry yang ditunjang oleh koordinasi dan sinergitas antar lembaga yang kuat, serta peran penyuluh yang optimal akan mendorong tingkat keberhasilan program optimalisasi peran kelompok tani, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang sistematis, terarah, serta terbentuknya kemitraan usaha tani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Baik, selanjutnya yaitu faktor kunci dalam pengembangan kelembagaan agroforestry. Dijelaskan terdapat 4 faktor kunci yang harus mendapatkan perhatian dalam usaha pengembangan kelembagaan agroforestry di Kecamatan Majenang, yaitu dukungan kebijakan pengembangan agroforestry, ketersediaan paket teknologi agroforestry, optimalisasi peran Disbudbun Kabupaten Cilacap, dan yang terakhir optimalisasi peran institusi penelitian atau perguruan tinggi. Hasil penelitian yang ada pada jurnal tersebut terdapat permasalahan kelembagaan dalam pengembangan agroforestry di Kecamatan Majenang
berawal dari belum tersedianya kebijakan agroforestry yang bersifat lokasi yang disesuaikan dengan kondisi biofisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan lemahnya sinergitas dan koordinasi antara stakeholder pengembangan agroforestry. Kebijakan agroforestry yang bersifat lokasi yang disesuaikan dengan kondisi biofisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat perlu diusulkan kembali dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, karena masyarakat setempat juga yang lebih mengerti tentang lokasi tersebut. Dalam tahapan pembuatan kebijakan tersebut, dengan mengikutsertakan juga beberapa hasil kajian dari penelitian yang dilakukan oleh instansi dan juga perguruan tinggi. Ketidaktersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam pengembangan teknologi agroforestry menjadi faktor penghambat dalam pengembangan agroforestry. Teknologi agroforestry yang ada hanya berisi pedoman teknis budidaya tanaman tanpa ada inovasi yang baik yang menyangkut perkembangan aspek ekonomi, sosial, serta ekologi masyarakat setempat. Lalu di dalam judul tersebut, salah satu masalah utama dalam pengembangan usaha ini yaitu masih adanya tumpang tindih program dan terdapat ego sektoral di antara para pemangku kepentingan, sehingga menghambat dalam perkembangan dari sistem kelembagaan agroforestry. Ketersediaan paket teknologi dan kebijakan agroforestry dapat menjadi bahan utama untuk penyuluh mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengembangan agroforestry. Kuatnya koordinasi dan sinergitas antara lembaga dengan penyuluh mampu memberikan pengoptimalan terhadap program asitif pengembangan agroforestry. Selain itu, faktor pendukung keberhasilan pengembangan agroforestry yaitu peningkatan kapasitas petani yang diciptakan dari proses optimalisasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan dari para kelompok tani, serta kemitraan usaha tani akan berpengaruh besar dalam kemampuan petani, sehingga para petani akan mampu untuk mencari akses informasi, akses pasar, serta permodalan dalam menjalin usaha tani kelembagaan agroforestry dengan bekerjasama dengan stakeholder pertanian. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari teks tersebut, yaitu terdapat 4 faktor kunci yang menjadi dasar solusi dari permasalahan dalam usaha pengembangan kelembagaan agroforestry di Kecamatan Madinah, yaitu dukungan kebijakan pengembangan agroforestry, ketersediaan paket teknologi agroforestry, optimalisasi peran Diskutbun, Kabupaten Cilacap, dan institusi penelitian perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dengan cara agroforestry. Dan saran yaitu perlunya penyediaan paket teknologi dari pemerintah setempat serta pembuatan kebijakan daerah tentang pengembangan agroforestry yang bersifat lokasi yang disesuaikan dengan kondisi biofisik, sosial dan ekonomi masyarakat, serta penyuluhan pertanian yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk memperoleh informasi dari luar. Next. Baik, sekian presentasi mengenai hasil review paper dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.